Menurut Imam Suyuti, orang yang berhak ijtihad adalah orang yang mengerti, menguasai Al-Quran. Memang harus ini. Karena sumber hukum adalah Al-Quran. Orang yang berijtihad harus mengerti, menguasai Al-Quran. Kedua, harus pandai-pandai bahasa Arab. Ini juga wajar. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis pun bahasa Arab. Ketiga, orang yang berijtihad harus menguasai hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah saya bisa meneruskan dalam pertemuan yang ke-6 ini. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai selesai. Dulu sudah pernah saya sampaikan masalah al-ahkam. Al-ahkam dulu sudah saya sampaikan ada 4 macam. Al-hakim, yaitu pembuat hukum. Kemudian yang kedua adalah al-hukmu, peraturan atau keputusan yang dibuat oleh hakim. Nah, sudah saya jelaskan panjang lebar tentang hukum. Ada hukum taklifi yang macam-macam warnanya dulu, dan ada hukum wadai. Hukum wadai pun banyak macamnya dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang kelima. Nah, kita menginjak mahkum alaih. Mahkum alaih itu siapa? Ialah orang-orang yang diwajibkan melaksanakan hukum. Jadi orang yang diwajibkan untuk melaksanakan hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh hakim. Siapa? Ialah orang yang sudah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf itu mempunyai kewajiban melaksanakan hukum-hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, siapakah orang mukallaf itu? Orang mukallaf adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Sekarang pertanyaannya, siapakah orang yang sudah dianggap baligh itu? Tentunya ulama-ulama ada perbedaan. Mengambil saja pendapat yang kebanyakan diakui oleh para ulama, bahwa orang yang sudah baligh, anak atau orang laki-laki, ialah sudah umur 15 tahun. Jadi anak kalau sudah umur 15 tahun, berkewajiban melaksanakan hukum-hukum. Hukum wajib seperti sholat,
puasa, dan lain-lain. Karena dia sudah umur 15 tahun. Biasanya, seorang laki-laki yang sudah mulai balik adalah tumbuhnya beringos atau jenggot. Dan suaranya sudah membesar. Sekarang orang perempuan bagaimana? Sebagian besar ulama, orang perempuan adalah mulai balik umur 9 tahun. Jadi anak perempuan yang sudah umur 9 tahun harus melaksanakan semua hukum-hukum Allah. Yang diperintahkan harus dilaksanakan dan yang dilarang harus dihindari atau dijauhi. Tanda-tanda kalau anak perempuan sudah balik adalah sudah men atau sudah datang bulan. Kemudian, sekarang bagaimana orang yang gila? Bagaimana orang yang gila? Orang yang gila itu, meskipun sudah umurnya sudah 20 atau 30, tetap dia belum dikenai kewajiban. Karena umurnya meskipun sudah mencapai, tapi akalnya tidak sehat. Ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bila seorang itu gilanya mulai 20 tahun? Dia akan dikenai suatu tindakan pada waktu dia mulai umur 15 sampai umur 20 tahun. Setelah 20 tahun ke atas, kalau dia gila, maka dia tidak dikenai. Baik buruk atau baik tidak dikenai. Sekarang kalau ada orang gila pada waktu 20 tahun, gila, sampai umur 40 tahun, ya, gila sampai umur tidak dikenai apa-apa. Andai kata 40 tahun sembuh, nah dia dikenai sanksi, dikenai hukum. Karena dia sehat. Ini. Sekarang, apakah orang-orang yang gila itu besok bagaimana? Itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas kalau sehat dikenai sanksi. Kalau gila lagi pada waktu gila, ya tidak dikenai. Itu namanya orang mukallaf. Kemudian orang perempuan itu mukallaf umurnya 9 tahun. Itu mudah, biasanya ditandai dengan datang bulan itu. Nah, sekarang masalah yang keempat, mahkum bih. Apa mahkum bih itu? Mahkum bih itu adalah perbuatan yang dikenai sanksi. Dikenai sanksi hukum. Contohnya, berbuat zina.
dikenai sanksi rajam atau didera. Nah, zina itu disebut mahkum fi. Mencuri juga disebut mahkum fi. Karena apa? Karena dikenai sanksi, yaitu dia harus dipotong tangannya. Nah, mahkum fi. Banyak mahkum fi itu. Ada yang dikenai sunat. Contohnya, puasa Senin Kamis itu mendapat pahala, diberikan pahala. Nah, puasa sunat itu juga disebut mahkum fi. Pokoknya semua perbuatan yang dikenai sanksi, apa itu haram, apa itu harus, wajib, apa itu sunat, semua perbuatan itu disebut mahkum fi. Nah, sekarang perlu saya sampaikan, dalam menentukan hukum agama itu ada dua macam. Penentuan hukum itu ada yang ditentukan berdasarkan qot'i. Sudah pasti tidak bisa diubah. Atau nas, sudah ada nasnya, tidak bisa diubah. Atau juga disebut asal atau asli. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat itu wajib dan sudah ditentukan qot'i secara pasti, tidak bisa diistiad lagi. Itu namanya masalah qot'i atau masalah nas atau masalah asal. Berbeda dengan kedua, penentuan hukum berdasarkan ijtihadi. Jadi karena nas tidak ada sehingga ulama mengadakan suatu ijtihad. Itu adalah masalah fikih yang dulu sudah saya sampaikan itu. Itu masalah ijtihadi dan masalah far'i, cabang. Atau masalah fikhiyah atau fikih. Nah, pemirsa yang kami hormati, perlu saya sampaikan lebih jelas lagi. Masalah qot'i itu ulama-ulama tidak akan berbeda satu sama lain. Contohnya kewajiban sholat, puasa. Sudah, itu sudah ada qot'i. Masalah asal, tidak ada perbedaan antara ulama. Apalagi masalah tauhid. Bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad, sudah ada nasnya. Wa ma min ilahin illallah. Itu masalah qot'i. Tidak mungkin ulama berbeda masalah qot'i atau masalah nas. Yang banyak ulama berbeda itu adalah masalah ijtihadi atau masalah fikih. Contohnya dulu sudah saya sampaikan tentang membasuh kepala. Kalau membasuh kepala sudah nas. Tidak ada orang ulama yang mengatakan tidak usah membasuh kepala, tidak mungkin. Itu masalah qot'i atau masalah nas atau masalah asli, asal. Tapi seberapa kepala yang dibasuh, lah ini ulama bisa berbeda. Karena masalah itu masalah ijtihadi atau masalah fikhiyah atau masalah ijtihadiyah. Nah, masalah ijtihadiyah inilah yang menjadi perbedaan satu ulama
dengan ulama lain. Sehingga membuat satu perbedaan yang bermacam-macam. Contohnya saja, berapa ukuran orang itu boleh menjamak atau orang itu boleh mengqasar. Memang di dalam Al-Quran ada, kalau engkau bepergian, idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika engkau bepergian, maka kamu tidak berdosa mengadakan sholat qasar, yaitu diringkas zuhur menjadi 4 rakaat menjadi 2, asar juga demikian. Nah, tapi pembatasan perjalanan sejauh berapa kilo orang itu dibolehkan qasar dan dibolehkan jamak. Ini ulama berbeda-beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i paling jauh adalah 100 kilo kurang. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak usah jauh-jauh. Nabi itu pernah bepergian, atau orang-orang yang ikut Nabi, orang Mekah, ya, itu ketika haji jamak dan qasar. Lah, Mekah dari Mina itu kurang lebih hanya 7 kilo. Nah, tapi ada yang mengatakan itu hanya diperbolehkan pada waktu haji saja. Itu sebagian ulama. Tapi tidak ada secara jelas 7 kilo itu khusus untuk yang haji. Makanya muncul perbedaan bahwa meskipun tidak haji, boleh untuk mengqasar kurang daripada 100 kilo. Pemirsa yang kami hormati, dalam masalah perbedaan ini, kita tidak perlu kontras secara tajam. Karena adanya masalah khilafiyah inilah kadang-kadang membuat perpecahan umat Islam. Bagaimana kita hargai? Jadi kalau asal mereka mempunyai dalil, meskipun tidak sesuai dengan kita, dan dalil itu masuk akal, kita hargai. Suatu contoh, uang zakat fitrah itu mestinya so'an min tamrin, so'an min burin. Nah, berapa ukuran sok yaitu 4 mud itu? 4 mud banyak perbedaan antara ulama. Kalau Muhammadiyah 4 mud itu cukup 2,5 kilo. Jadi zakat fitrah Muhammadiyah cukup 2,5 kilo. Karena tidak ada keterangan yang pasti berapa onnya atau berapa kilonya. Ada pula yang 2 kilo 7 on setengah. Bahkan ada yang 3 kilo. Nah, kita hargai. Karena perbedaan itu masalah ijtihadiyah atau bukan masalah qot'i atau nas.
Ini. Pemirsa yang kami hormati, di dalam menentukan hukum, ini kita harus mempunyai suatu pedoman. Tidak hanya perbedaan ulama kita pakai, boleh. Perbedaan ulama yang macam-macam ini kita boleh menggunakan khilaf. Itu tidak sembarang khilaf. Perbedaan atau khilaf yang bisa kita pakai adalah khilaf yang mempunyai dalil kuat dan masuk akal. Di dalam suatu syair, walaisa kullu khilafin mu'tabaru illa khilafun lahu nadrun khadun minan nadri. Tidak semua khilaf itu bisa kita pakai pegangan. Yang boleh kita pakai pegangan adalah khilaf yang masuk akal. Apa ada khilaf yang tidak masuk akal? Ada. Contohnya, ada ulama yang mengatakan karena mengambil dari suatu hadis, segala bangkai adalah najis. Nah, sekarang termasuk dia mengatakan bahwa manusia juga mati najis. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Lah terus bagaimana sucinya? Katanya semua jenazah itu najis. Sucinya dimandikan. Kalau sudah dimandikan, sudah suci. Itu tidak masuk akal. Sucinya najis itu kalau sudah hilang rupanya, hilang baunya, hilang rasanya, baru suci. Nah itu tidak bisa hilang. Dan tidak mungkin. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika meninggal, Abu Bakar mencium Nabi Muhammad SAW. Dibantah. Itu jenazahnya Nabi. Itu tidak ada yang menentukan jenazahnya manusia itu najis kecuali jenazahnya Nabi. Itu tidak ada ketentuan. Lah, khilaf demikian itu tidak bisa dijadikan pedoman. Karena tidak masuk di dalam rasio atau akal. Ada lagi khilaf yang berbeda dan tidak masuk akal. Yaitu khilafnya Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan sitina miskinan. Bayar kafaroh 60, diberikan kepada 60 orang miskin. Fi kulli miskinin mudun. Dari Ibnu Abbas, 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Nah, tapi Abu Hanifah diartikan sitina miskinan itu 60 mud. Itu tidak masuk akal dalam bahasa miskinan dimaknani mud itu tidak. Sehingga ulama-ulama menentang pendapatnya Abu Hanifah itu. Berbedanya kalau sitina miskinan diartikan 60 miskin, berarti 60 mud, berarti Abu Hanifah boleh 60 mud itu diberikan 1 orang miskin. Semua. Tapi kalau diartikan sitina miskin itu 60 orang miskin, maka harus dibagikan 60 orang. Tidak diberikan 1 orang.
Nah, inilah perbedaan yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa atau tidak sesuai karo akal. Pemirsa yang kami hormati, di dalam penentuan hukum ini sesungguhnya kita harus hati-hati dalam masalah ijtihad ini. Terus siapa orang yang berhak untuk berijtihad? Apa semua orang berhak mengadakan ijtihad tentang hukum? Itu tidak bisa. Ada syarat-syarat tertentu. Menurut Imam Suyuti, orang yang berhak ijtihad adalah orang yang mengerti menguasai Al-Quran. Memang harus ini. Karena sumber hukum adalah Al-Quran. Orang yang berijtihad harus mengerti menguasai Al-Quran. Kedua, harus pandai-pandai bahasa Arab. Ini juga wajar. Karena Al-Quran bahasa Arab, hadis pun bahasa Arab. Ketiga, orang yang berijtihad harus menguasai hadis. Menurut Imam Suyuti, seorang mujtahid harus menguasai 3.000 hadis yang berhubungan dengan hukum. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menentukan hukum dan hadis tidak satu tapi banyak. Maka tidak-tidaknya Imam Suyuti 3.000 hadis yang berhubungan dengan hukum. Keempat, harus mahir usulul fikih. Karena usul fikih ini adalah merupakan rumus dalam menentukan hukum. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus pandai-pandai menguasai ilmu usul fikih. Nah, jadi tidak sembarang seorang bisa mampu menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai hadis, menguasai usul fikih, memang jarang. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah mempunyai suatu kebijaksanaan, yaitu ijma' ijtihad jama'i. Jadi satu orang menguasai Al-Quran, satu orang menguasai Al-Hadis, satu orang menguasai bahasa Arab, satu orang menguasai usul fikih. Kemudian dia bermusyawarah bersama. Itu namanya ijtihad jama'i. Tapi ini banyak kelemahan. Ijtihad jama'i itu banyak kelemahan. Karena 4 macam itu saling kait-mengait. Jadi orang harus bisa menguasai kait mengaitnya Al-Quran, hadis dan usul fikih ini. Kalau 4 orang mungkin banyak kelemahannya. Nah, karena sulitnya orang yang menguasai 4 syarat ini, Muhammadiyah mempunyai kebijaksanaan ijtihad jama'i. Para pemirsa yang kami hormati, untuk pelajaran berikutnya, insya Allah kita akan memulai yaitu yang pelajaran yang berhubungan langsung dengan masalah rumus-rumus usul fikih. Perlu saya sampaikan sebagai mukadimah begini.
semua isi Quran dan hadis tidak lepas dari kalam tolabiyah dan kalam khobariyah. Apa yang dimaksud isi Quran hadis yang tolabiyah itu? Yaitu tuntutan. Tuntutan itu ada tuntutan mengerjakan dan ada tuntutan meninggalkan. Yang disebut nahi, tuntutan mengerjakan disebut amr. Nah, insya Allah yang akan datang akan kami sampaikan amr itu apa dan nahi itu apa. Terus khobariyah adalah masalah hanya berita. Contohnya di surga banyak kebun-kebun anggur, kurma, itu hanya khobariyah. Untuk pelajaran itu nanti panjang sekali, apalagi masalah amr dan nahi. Oleh karena itu, bapak-bapak pemirsa yang dihormati, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan saya bisa menjelaskan secara baik-baik. Saya kira cukup sekian dulu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.